Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat dan siapa penonton semua yang menonton video ini, sekali lagi kita bertemu alhamdulillah bersama Ustadz Bahtiar Fitri. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan berpisah karena Allah, manfaat dunia dan insya Allah manfaat akhirat juga. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berbicara Ustadz berkenaan dengan kurban. Yang kita cakap itu hari berkenaan yang pertama, mungkin masih ada beberapa perkara yang perlu kita jelaskan supaya memberikan lebih pemahaman dan keyakinan pada sahabat-sahabat kita, orang-orang Islam yang lain. Baik, yang pertama sekali Ustadz, kita dari kecil-kecil dulu selalu mendengar kisah ini, memang jelas yakin bahwa yang disembelih itu Ismail. Tapi akhir-akhir ini ada suara-suara yang seolah-olah membuat bingung dan menjadi orang ragu-ragu. Ismailkah ataupun Ishak? Nah, jadi boleh Ustadz memberikan keyakinan yang jelas dan terang, baik kalau ada dalilnya, ada hujahnya, supaya menjadi keyakinan kita yang betul bahwa yang disembelih itu betul-betul Nabi Ismail alaihissalam. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Makaram dengan soalan itu tadi. Baik, dalam kitab Qisasul Anbiya fil Quran Ibratul li ulil albab. Qisasul Anbiya Ibratul li ulil albab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, dia menceritakan dalam kitab ini jelas dia kata bahawasanya yang disembelih, yang disembelih itu dia kata daripada surah As-Saffat ni tadi ayat 99 hingga 113 yang diceritakan yang disembelih adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dia kata apa dekat sini? Kenapa Nabi Ismail alaihissalam? Sebab peristiwa ini berlaku di Mekah dan Nabi Ismail yang bermukim di Mekah pada waktu tersebut, bukan Nabi Ishak. Nabi Ismail yang bermukim di Mekah. Sedangkan Nabi Ishak tidak ada petunjuk yang menerangkan bahawa Nabi Ishak tinggal di Mekah sejak kecil. Ini antaranya. Kan? Bahkan menjadi ketetapan memang betul yang sebenarnya itu adalah Nabi Ismail. Dan di sana diceritakan tentang kisah penyembelihan, dilanjutkan pula dengan penerimaan berita gembira mengenai kelahiran Ishak pada ayat yang ke-112. Maknanya ayat 99 sampai 111 kisah Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Ayat yang ke-112 barulah kisah kelahiran Nabi Ishak alaihissalam. Bagaimana pula Nabi Ishak baru lahir? Takkan Nabi Ishak lahir sebelum dia lahir dah ada kisah sembelihannya. Sedangkan dia lahir selepas berlaku penyembelihan. Tapi dalam kisah-kisah Israiliyat memang disebut yang sembelih itu disebut oleh Nabi Ishak yang disebut kat situ. Dan inilah sebenarnya berlaku penyelewengan fakta yang telah diubah. Apalagi dalam penulisan mereka kan menceritakan yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Banyak berlaku penyelewengan. Sebab dia kata Nabi Ishak anak pertama Nabi Ibrahim. Tak, yang pertama adalah nama anak Nabi Ibrahim adalah Ismail alaihissalam. Alright, ni antaranya latar belakang tentang yang sebenar-benarnya yang disembelih itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sebab dia yang bermukim di Mekah. Diceritakan dalam surah As-Saffat ayat 99 hingga 113. Jadi jelaslah sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan. Alasan yang pertama adalah bahwa Ishak itu dilahirkan selepas peristiwa penyembelihan Nabi Ismail. Itu Ustaz ya. Jadi betul. Tidak mungkin Nabi Ishak. Yang kedua, Nabi Ishak itu anak daripada Sarah. Dan dalam sejarah Sarah dan Ishak itu tidak pernah menginjakkan kaki ke Mekah. Ada di Palestina kehidupannya. Ya, Ishak dan Sarah kehidupannya di Palestina. Jadi tidak mungkin dia yang disembelih karena penyembelihan itu berlaku di Mekah. Dan sejarah tentang Nabi Ismail di Mekah terang sampai sekarang. Sebab itu kita ada kewajiban perintah ya untuk berhaji. Ya, haji seumur hidup bagi yang mampu sekali. Untuk melihat satu kenyataan yang jelas
memberikan keimanan, kita yakin bahwa Ismail betul-betul hidup di Mekah. Dan dialah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu sejarah kehidupan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu dikekalkan oleh Allah untuk kewajiban umat Islam melakukan ibadah haji. Dengan peristiwa sa'inya, dengan sumur air zam-zamnya, penyembelihannya, ya, dan bahkan ada di sekitar Ka'bah itu namanya Hijr Ismail. Ya, menunjukkan bukti bahwa Ismail pernah di situ bersama ayahndanya ketika membangun Ka'bah Baitullah. Jadi jelas teman-teman dan puan-puan, jangan ragu-ragu lagi, yakinlah sebagaimana kita dulu kecil-kecil mendengar kisah daripada guru-guru kita, imam-imam kita, teruskan, jangan sampai terganggu dengan berita-berita yang baru, cerita-cerita yang tidak. Itu isu-isu yang sengaja untuk membuat keraguan umat Islam, terutama sekali daripada tohmahan agama lain saja, supaya kita bingung. Sebab kalau percaya kepada Ismail, maka nanti akan percaya kepada Muhammad Rasulullah SAW. Sebab itu mereka tidak mau. Mereka coba jangan sampai mempercayai bahwa itu adalah Ismail. Baik Ustaz, terima kasih. Nah, kemudian Ustaz, selalu isu kita kalau ada kurban ini adalah kepada siapakah yang layak kita berikan daging kurban itu. Dan kemudian selalu orang bertanya, boleh tidak daging kurban diberi kepada orang yang bukan Islam. Nah, mungkin ada panduan yang lebih jelas daripada Ustadz supaya kita boleh melakukan itu dengan hati yang lebih tenang lagi dan lebih yakin. Nah, silakan Ustadz. Okey, baik. Bagi daging korban pula, dia ada 3 cara pembahagian dia. Ya. Yang pertamanya disunatkan orang yang melakukan korban mengambil 1/3 daripada daging korban itu, dan 2/3 lagi disedekahkan kepada orang lain. Maknanya tak jadi masalah kalau kita nak ambil sikit, dan selebih yang banyak tu serahkan kepada fakir miskin. Okey. Itu satu pendapat. Okey, kita boleh ambil sedikit 1/3, 2/3 bagi kepada orang lain. Pendapat yang kedua mengatakan kita boleh agihkan 1/3 daging korban. Kita boleh ambil 1/3 daging korban, 1/3 kita agihkan kepada fakir miskin, dan 1/3 kita bagi kepada jiran-jiran kita, orang-orang yang berkemampuan. Sedekah kepada mereka. Pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, ini yang lagi afdal. Apa dia? Semua daging korban itu disedekahkan kepada semua orang. Disedekahkan kepada fakir miskin. Ini nama pun korban. Kan sebaik-baiknya bila dah serahkan. Tadi tak fikir apa lagi dah. Kan? Habis Ustaz saya nak rasa juga nak ambil boleh, tak ada masalah. Dah sebut tadi boleh ambil 1/3, tak ada masalah. Tapi yang paling afdal, ambil berkat boleh, ambil lah, tak ada masalah. Tapi yang paling afdal, bila kita dah serahkan hak tu kepada Allah Ta'ala, bagilah. Kalau kita nak beli, kalau berkemampuan, beli daging lain untuk kita makan. Tapi kalau nak ambil berkat daging tu, ambillah. Boleh dibenarkan 1/3 dekat situ. So jangan rasa macam, bukanlah kata semua mesti nak sedekah. Tak kan? Kalau kita rasa nak ambil daging tu, ambillah. Tak ada masalah dekat situ. Alright? Baik, bagi pula orang kata, macam mana pula kalau nak bagi daging korban kepada bukan Islam? Apakah dibolehkan? Baik, kalau kita tengok kepada kalau ikut kepada pendapat dalam yang disebut oleh Mufti Wilayah, Irsyadul Fatwa, disebut berkaitan dengan daging-daging korban ini tadi. Dia kata berpendapat bahawa kalau dalam masyarakat kita tu ada masyarakat bukan Islam yang baik orangnya, yang kita nampak dia ni tidak bermusuhi ataupun taklah pandang negatif kepada orang Islam, sekiranya dalam komuniti kita ada bukan Islam yang baik, yang elok, yang ramah dengan masyarakat setempat, jika ada lebihan daging korban, boleh bagi kepada bukan Islam. Dengan syarat daging tu bagi dahulu kepada Islam dahulu. Bagi agihkan dahulu lagi kepada semua orang Islam. Ada lebihan, barulah kita bagi kepada yang bukan Islam. So tak ada masalah. Katakanlah kalau macam kita penerima daging korban, oh dekat saya dah banyak daging dah, saya nak sedekahkan kepada orang bukan Islam, pun boleh, tak ada masalah. Dengan syarat kita selesaikan dahulu hak orang Islam, barulah bagi kepada yang bukan Islam. Itu antara cara dia. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Jadi jelaslah kita di sini semua tadi bahwa daging kurban, cara pembagian dan juga diakhirkan pada siapa. Ada mungkin sedikit yang perlu saya tambah lagi, bahwa kita pun boleh memberikan hadiah. Jadi maksudnya daging kurban ini bagi hadiah kepada guru-guru kita, kepada pemimpin atau kepada siapapun tak ada masalah. Itu sebagai hadiah, menyambung silaturahim dan rasa kita
menghormati mereka. Ya. Walaupun orang tu kaya Ustaz, berkemampuan Ya. sekalipun, kita bagi sebab niat sedekah juga termasuk dalam pembahagian daging korban 1/3 tu tadi. Ya, betul Ustaz. Jadi saya lebih suka memberi nama hadiah Ustaz. Daging kurban itu kita hadiahkan pada mereka. Kemudian mengenai isu tadi orang bukan Islam, jadi melihat tadi daripada Ustaz tadi, kalau menurut saya adalah pada hakikatnya boleh. Ya, dasarnya adalah boleh. Dan lebih utama lagi, kalaulah yang bukan Islam itu mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita ini mungkin orang baru mu'alaf, nah mungkin menarik hati mereka kita bagi kurban. Ya, apalagi juga jiran tetangga yang mereka tergolong miskin juga. Siapa tahu dengan pemberian itu dia merasa heran. Ya, dan memang ada cerita orang yang merasa bahwa jiran tetangga mereka yang tak Islam sama-sama dan saudara mara tak pernah bagi apa-apapun. Tiba-tiba ada jiran orang Islam yang memberi, dia pun heran. Ini orang agamanya lain tapi memberi pada saya, padahal keluarga saya tak pernah bagi daging. Itu menyebabkan Allah memberi hidayah kepada kita. Betapa mulianya, betapa baiknya agama Islam. Jadi menurut saya adalah silahkan, tapi tetap diutamakan orang Islam terlebih dahulu. Nah, itulah Ustaz. Baik Ustaz, yang terakhir adalah kita ini mendengar ada yang sebagian mengatakan kalau berkorban, janganlah kita memotong kuku dulu, jangan bergunting rambut dulu, dan lain sebagainya. Tapi kita tak berapa jelas sebab tidak ramai Ustadz yang menerangkan di masjid dan di surau. Jadi ada setengah orang ragu-ragu, boleh tak Ustadz memberi supaya kita lebih jelas apa sebenarnya hukumnya ini. Nah, kenapa kita tak boleh itu sampai sejauh mana hukumnya, apakah haram ataupun makruh dan lain sebagainya. Baik Ustadz, silakan Ustadz. Baik, dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, man kana lahu dhibahun yadhbahuhu fa idza ahilla hilalu dzil hijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudhhiya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mempunyai binatang korban, maknanya tahun ni kita ambil korban lah, kan? Maka apabila terlihat sahaja anak bulan Zulhijjah, janganlah dia mengambil satu apapun, yakni memotong daripada rambutnya maupun kukunya sehingga dia selesai korban. Maksudnya apa dekat sini? Kata Nabi SAW, bila nampak sahaja anak bulan Zulhijjah, maka disunatkan kita tidak memotong kuku dan tidak untuk memotong rambut, kan? Maksudnya dekat sini ulama kata apa? Bila masuk 1 Zulhijjah, 1 Zulhijjah sampailah hari korban, dikorban ataupun disembelihkan binatang korban itu tadi, disunatkan untuk tidak memotong rambut ke, kuku ke, atau apa-apa bulu yang berada di badan. Kan kita nak ambil iktibar ataupun hikmah seperti mana orang menunaikan haji. Kan orang menunaikan haji bila dia pakai ihram saja, dia tidak boleh melakukan perkara yang dilarang dalam ihram. Sama jugalah kalau orang pergi haji dilarang, kita pun sama untuk nak ambil iktibar dekat situ. Kan? Untuk kita nak mengikuti sunnah ni tadi ni, supaya kita faham, selain daripada kita berkorban haiwan korban, kita juga untuk diri kita sendiri, kita juga perlu untuk mengawal diri kita daripada mengikut hawa nafsu. Kita korbankan hawa nafsu kita untuk daripada tidak melakukan perkara-perkara larangan korban sampailah hari sembelihan itu tadi. Kalau kata kita tak tahu, Ustaz, bila hari korban saya korban dekat Mekah, tak pasti bila, sebab korban tu kan banyak kat sana kan. Kita tak tahu bila. Tak apa, kita bertahanlah sampai hari terakhir korban, iaitu pada 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Hari tasyrik sampai selesai itu nanti. Dan inilah yang dikatakan dalam mazhab Syafi'i, pendapat muktamad disebut dalam mazhab Syafi'i, disunatkan tidak memotong kuku, rambut serta bulu-bulu yang berada pada tubuh badan kita sehingga selesailah hari sembelihan ataupun sembelihan korban kita. Itu jawapannya Ustaz, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Jadi terang dan jelaslah hukumnya supaya kita tahu menurut mazhab Imam Syafi'i yang kita anuti bahwa disunatkan. Artinya kalau orang memotong itu berarti hukumnya makruh, lawan daripada sunat. Karena ada sebagian juga mazhab yang mengatakan haram, ya tidak boleh. Dan ada sebagian yang mengatakan tidak apa-apa, harus saja. Tapi sekali lagi kita tak perlu yang lain-lain. Kita senang saja ikut mazhab yang kita anuti, mazhab Syafi'i sunat. Kita boleh jaga insya Allah. Ingat ya tuan-tuan sekalian, nanti
Nah, setelah ada pengumuman bahwa besok itu 1 Dzulhijjah, insya Allah mulai pada hari itu kita jangan potong kuku dan bulu-bulu yang ada pada badan kita dan jangan potong rambut. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih banyak pada Ustadz Bahtiar yang mudah-mudahan kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, Amin, amin. sehingga Amin. terus Amin. dapat memanfaatkan ilmunya Ustadz. Lama lagi di Sarawak ini Allah. masih kekurangan pendakwah yang dari Semenanjung. Baik, insya Allah bila ini kesempatan kita bertemu sekali lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.